hatta ala niyatil qabul wa tamami kulli sur wa ma'mul wa ala salahi syan zahiran batinan fid din wa dunya wal akhirah wa biniyati anna Allah al-karim yaftahu alaina wa alaikum futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin ila arwahal awliya wal ulama syuhada wa salihin ila arwah masyayikhina wa muallimina fid din khususan ila ruh muallifi hadzal kitabi al-habib Muhammad bin Alawi alaihi al-adrami ila arwah Kaji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Kumpul Martapura wa Kaji Muhammad Syafi Hadami wa Kaji Muhajirin bin Amsar Ad-Dari wa Kaji Samila Rasyad bin Asmali wa Kaji Syaifuddin bin Amsir wa Kaji Hasan Basri bin Haji Abu Bakar wal Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf wa bin Habib Ali bin Abdurrahman Segaf wal Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf wal Habib Muhammad bin Alawi Al-Idrus Al-Hadrami wa Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki wa ghairi min masyayikhina fid din wa thumma ila arwah sadatina wa lisana wa thumma ila arwah abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina thumma ila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kafa'ama bi anna Allah taghashana wa taghashahum bil rahmah wal maghfirah wa yaskinahum al jannah bin niyatil futuh wal munuh wal rasuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh ala hadihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawawi salafun salih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sunnah yang ke-54 ya, halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain, amin. Qala radhiyallahu anna wa antum. Sunnah yang ke-54, yaqra'u doa al-iftitahi, membaca doa iftitah. Disebut dengan doa iftitah karena dari kata iftataha yaftatihu iftitahan, doa yang menjadi pembuka di awal sholat. Maka ada 3 riwayat tentang doa iftitah. Yang pertama, doa iftitah itu bacaannya adalah wajjahtu wajhiyya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini riwayat Imam Muslim. Dan tidak perlu pakai inni. Kita kan selama ini baca inni wajjahtu, begitu kan? Afdolnya langsung wajjahtu wajhiyya. Kalau dia pakai inni juga ya nggak apa-apa. Tapi afdolnya langsung aja wajjahtu wajhiyya lilladzi fataras samawati sampai akhir.
Nah, ini doa iftitah riwayat Imam Muslim yang pertama. Lalu doa iftitah riwayat muttafaqun alaih yang kedua. Doa iftitah bacaannya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barat. Ini riwayat tentang doa iftitah yang kedua. Lalu doa iftitah yang ketiga riwayatnya Imam Muslim, yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini riwayat yang ketiga. Maka sunnah untuk membaca doa iftitah dengan 5 syarat. Kalau 5 syarat ini nggak ada, salah satunya doa iftitah gugur, nggak usah dibaca. Yang pertama, an yudrikal imama fil qiyam, bahwa makmum mendapatkan imam dalam keadaan berdiri. Kalau dia datang imam dalam keadaan ruku, sujud, i'tidal, tasyahud, nggak perlu lagi baca doa iftitah. Gugur doa iftitahnya. Yang kedua, an la yasro'a fit ta'awudhi, bahwa tiada ia mendahuluinya dengan ta'awud. Kalau sudah baca ta'awud, maka gugur iftitah. Kalau sudah baca basmalah, maka gugur ta'awud, gugur iftitah. Ulangin lagi ya. Ada orang kelancopan. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah terlanjur baca ta'awud, maka doa iftitah gugur, udah gugur, gak usah dibaca lagi. Ada orang kelancopan, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat dari Al-Fatihah. Kalau dia udah masuk baca Al-Fatihah, maka ta'awud gugur, iftitah gugur. Yang ketiga, an la yakhofa fawata ba'dil fatihati idza qara'ahu, bahwa tiada ia khawatir kehilangan sebagian Al-Fatihahnya apabila dia membaca doa iftitah itu. Umpama dia datang imam lagi baca surat, kalau dikira-kira seandainya dia baca doa iftitah nanti gak selesai baca Al-Fatihah, maka ketika itu gugurin baca iftitahnya, langsung baca Al-Fatihah saja. Yang keempat, an la takuna sholata janazatin, bahwa sholatnya bukan sholat jenazah. Kalau sholat jenazah kagak ada sunnahnya baca iftitah. Mana bacanya kenceng banget lagi, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Sholat jenazah nggak ada doa iftitah, li'annaha mabniyatun ala takhfif, karena sholat jenazah itu dikerjakan secara ringan mungkin, seringan mungkin. Kalau sholat jenazah, takbir yang pertama Allahu Akbar, langsung Fatihah, kagak pakai iftitah lagi. Yang kedua takbir Allahu Akbar, sholawat kepada Nabi, Allahu Akbar. Yang ketiga doa yang pertama, Allahu Akbar. Doa yang kedua salah. Doa iftitah gugur, tidak dibaca dalam pelaksanaan sholat jenazah. Yang kelima, an la yakhofa khurujal waqti,
Di annahu yajibu alaihi hina idin al-istighalu bil wajibi faqat, bahwa tiada khawatir akan keluarnya waktu. Maka apabila dia khawatir keluarnya waktu, maka wajib menyibukkan diri dengan yang wajib-wajib saja. Coba dia kesiangan, sholat subuhnya udah mau tinggal 5 menit lagi, maka ketika itu langsung kerjain yang wajib-wajib aja. Doa iftitahnya gugur, tidak lagi dibaca, karena dia menyibukkan diri dengan perkara yang wajib-wajib saja. Nah, itu syarat ketentuan doa iftitah dibaca. Kalau gugur, kalau salah satunya nggak ada, maka doa iftitah itu gugur, nggak perlu dibaca. Wa yazidu alaihi, dan boleh menambahkan atas doa iftitah dengan doa di bawah ini. Ini tambahan nih, tambahan doa iftitah nih. Kalau seumpama dia baca begini, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu satu riwayat. Lalu digabung dengan wajjahtu wajhiyya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin sampai akhir. Itu dua riwayat, ada dua. Lalu dia tambahkan lagi dengan yang ada di kitab ini. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa taraftu bidambi faghfirli dunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaika wasyarru laisa ilaika ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ba'id baini wa baina khatoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min khatoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danasi. Allahumma ghsilni min khotoyaya bisalji wal ma'i wal baladi. Itu udah 3 riwayat tentang doa iftitah. Wafi riwayatin, dalam riwayat lain ada lagi doa iftitah, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Wa fi riwayatin,
an Aliyin radhiyallahu anhu kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idastaftaha sholata qala. Sedangkan dalam riwayat dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, senantiasa Nabi apabila membuka awal sholatnya beliau membaca la ilaha illa anta subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi banyak riwayat tentang doa iftitah. Maka Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita, idalam yastati ilmu sholli an yakhsha'a fi jami'i sholatihi yang bagi an yakhsha'a fi thalathati mawadhi'a. Orang yang sholat apabila dia merasa tidak mampu khusyuk di sepanjang sholatnya, maka usahain khusyuk di 3 tempat. Usahain khusyuk di 3 tempat. Yang pertama, waktu mengucapkan wajjahtu wajhiyah. Usahain tuh di situ biar khusyuk. Yang kedua, waktu ngucapin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Usahain tuh di situ biar khusyuk, jangan mikirin yang lain-lain. Yang ketiga, waktu ngucapin assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Usahain di situ biar khusyuk. Jadi ketika Amirul Mukminin Sayyidina Ali masuk masjid, ada orang sholat nggak kayak capung cebok, kelar. Kata Sayyidina Ali, wahai ulangin lagi sholatnya. Sholat model apa begitu? Akhirnya tuh orang karena ada Amirul Mukminin sholat lagi. Sholatnya yang kedua rapi, sempurna, khusyuk, pelan-pelan, tumakninahnya bagus. Selesai salam, kata Sayyidina Ali, wahai fulan, kira-kira menurut kamu sholat yang pertama atau sholat yang kedua yang bagus? Kata ini orang, ya Amirul Mukminin, menurut saya sholat saya yang bagus adalah sholat saya yang pertama. Kata Sayyidina Ali, yang pertama itu udah kayak capung cebok, bet, kelar. Namun kenapa kau bilang lebih bagus yang pertama dari yang kedua? Sedangkan yang kedua itu rapi, ada tumakninahnya, tenang, bagus. Apa kata ini orang? Ya Amirul Mukminin, sholat yang pertama aku kerjakan ikhlas karena Allah. Tapi sholat yang kedua walaupun tenang karena dimandorin. Karena engkau, sholatku itu karena engkau. Disitulah letak keikhlasan. Hingga ulama berkata, al-ikhlas man yaktumu hasanati kama yaktumu sayyiati. Orang yang ikhlas itu adalah yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Ulama ditanya, kapan orang itu dikatakan ikhlas? Maka dia menjawab, idza kana khuluquhu ka khuluqil labi' la yubali man madaha aw dhammah. Kapankah orang itu sudah ikhlas? Maka ulama menjawab, orang itu dikatakan ikhlas apabila sudah memiliki akhlak seperti bayi yang lagi netek. Dia tidak pernah memperdulikan ucapan yang memujinya
ataupun ucapan yang mencaci makinya. Coba dah, bayi kalau lagi netek, ada orang datang, ini anak siapa sih, ganteng banget, botok banget, putih banget. Itu bayi netek aja, nggak pernah memperdulikan pujian-pujian yang datang dari sisinya. Tapi sebaliknya, ketika itu bayi lagi netek, ada orang datang, ini anak siapa sih, ini hitam banget, jelek banget, pesek. Itu bayi netek aja, tidak pernah memperdulikan cacian yang datang di sisinya. Maka itulah orang yang ikhlas tuh. Orang yang ikhlas tidak menambah kebaikannya dengan sebab dipuji-puji, dan tidak mengurangi amal ibadahnya ketika dicaci maki. Apakah itu pujian ataukah itu cacian, dia akan terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama tujuannya adalah mencari keridhaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ikhlas namanya. Wa yahsunu lil imami an yaktasira, dan baik untuk seorang imam bahwa dia meringkas doa iftitahnya itu dengan wajjahtu wajhiyah lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Untuk imam, doa iftitahnya jangan panjang-panjang, udah segitu aja yang tadi itu. Idza lam ya'dhanil ma'mumu fit tatwili, apabila makmum tidak mengizinkan untuk sholat yang panjang. Apabila imam itu mau sholat yang panjang, umpama tasbihnya dilebihin dari 3 kali, harus izin dulu kepada makmum. Makmum, nanti sholatnya dipanjangin, boleh apa kagak? Boleh, baru dipanjangin. Kalau makmum tidak mengizinkan, maka jangan dipanjangin. Karena dalam riwayat, Nabi itu tidak pernah melarang orang dengan bacaan sholat yang pendek. Nggak ada. Nggak ada riwayat Nabi melarang orang itu membaca bacaan surat yang pendek. Nggak ada. Tapi riwayat itu pernah menceritakan bahwa Nabi pernah melarang orang dengan bacaan sholat yang panjang. Siapa itu? Mu'adz bin Jabal. Ketika ada orang yang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami udah kagak mau lagi dah sholat di belakangnya Mu'adz bin Jabal. Emang kenapa? Bacaannya panjang. Akhirnya Nabi panggil, Mu'adz, sini Mu'adz, sini Mu'adz, sini. Besok-besok jangan begitu ya. Kalau sholat menjadi imam, ringanin, jangan panjang-panjang. Karena jamaah itu berbeda-beda, ada yang sudah tua, ada yang punya kesibukan, ada yang sudah lemah, yang kalau lama berdiri kakinya pada geger. Jangan dipanjangin, jangan dipanjangin. Idza amma ahadukum falyukhaffif, apabila kamu menjadi imam, ringankanlah. Panjang boleh. Kalau sendiri mau panjangin boleh, dari jam 12 malam sampai subuh. Kalau sholat sendiri, ini kan bahkan enak pada genteng. Ini kan kebalik, ini kebalik kita. Balik ya. Jadi riwayat itu tidak ada pernah menyatakan Nabi melarang orang dengan bacaan sholat yang pendek, nggak ada. Tapi riwayat pernah menjelaskan bahwa Nabi melarang orang dengan bacaan yang panjang.
Wa kadzal munfaridul ladzi yu'thirut takhfifa. Demikian pula untuk orang yang munfarid, orang yang sholat sendiri yang lebih memilih untuk meringankan. Kalau imam dia baca doa iftitah, ringanin. Untuk orang yang munfarid, dia mau baca doa iftitah semua riwayat dibaca, boleh. Dan hukum doa iftitah itu berbeda-beda dalam pandangan 4 madhab. Kalau madhab Hanafi dan madhab Hambali, setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, doa iftitah dibaca sir. Tapi iftitah menurut madhab Hanafi dan madhab Hambali hanya Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu riwayat doa iftitah menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali. Bacanya sir. Allahu Akbar, Subhanakallahumma wa bihamdika, tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Lalu baca ta'awud secara sir, baca basmalah secara sir, baru baca hamdalah secara jahar. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu madhab Hanafi, madhab Hambali. Kalau madhab kita, madhab Syafi'i, Allahu Akbar, doa iftitah yang mana aja dia pilih boleh. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati, boleh. Digabung dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, boleh. Digabung dengan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, boleh. Disambung dengan Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, boleh. Disambung lagi dengan la ilaha illa anta subhanaka zalamtu nafsi sampai akhir, boleh. Lalu baca ta'awud secara sir. Lalu baca basmalah dan hamdalah secara jahar. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin. Madhab kita, madhab Imam Syafi'i. Beda lagi dengan madhab Maliki. Kalau madhab Maliki, habis takbiratul ihram, Allahu Akbar Alhamdulillahi rabbil alamin. Madhab Maliki. Enggak ada iftitah, enggak ada ta'awud, enggak ada basmalah, langsung hamdalah. Allahu Akbar Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada Maliki. Sunnah yang ke-55, an yakuna akibat takbiratil ihrami, bahwa adalah doa iftitah itu setelah takbiratul ihram. Allahu Akbar kabira. Sambung in wajjahtu wajhiya. 96 an yakuna sirran, bahwa adalah doa iftitah itu dibaca secara sir. Apa itu sir? An yusmi'a nafsahu duna ghairihi idza kana shahihas sam'i. Suaranya itu terdengar oleh telinganya sendiri tanpa didengar oleh orang lain apabila dia memiliki pendengaran yang bagus. Maka begitu semua bacaan di dalam sholat harus ada talafuz. Apa itu talafuz? Kupingnya dengar, bukan tibang komat kamit kagak keruanan. Baca Fatihah nih dan
Itu kagak sah begitu. Ini selama ini kita sholat begitu apa kagak? Jangan begitu sholat. Baca takbiratul ihram, baca Fatihah, baca tasyahud, baca sholawat, baca salam. Ini rukun qauliyah. 5 rukun qauliyah. Harus ada talaffuz. Takbiratul ihram kedengeran. Allahu Akbar. Dengar kupingnya. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kupingnya dengar, bukan. Apalagi ditanya, lu baca Fatihah gak? Baca. Kapan? Di hati lah, di hati. Namanya rukun qauliyah diucapin. Baca tasyahud nih, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu. Harus ada lafaz. Ya. Nah, kalau tunawicara orang yang bisu, dia meniatkan, tapi tetap lisannya bergoyang. Lisannya baca, lisannya baca. Enggak dikatakan, enggak. Pakai braille gitu. Bahasa isyarat? Enggak, bukan bahasa isyarat. Harus pakai lisan. Harus pakai lisan. Walaupun dia tidak mengerti apa yang diucapkan, tetap lisannya harus bergerak. Karena hatinya baca. Lisannya tetap bergerak, hatinya baca. Karena ketidakmampuan lisan untuk mengucapkan. Begitu juga waktu akad nikah. Si gagu akad nikah, saya terima nikahnya. Allah, sah. Umpama orang yang bisu gitu, dia tetap mengucapkan, dia tetap melafazkan ketika dia, saya nikahkan dan saya kawinkan dengan putri kandung saya, mas kawin sebesar 5 gram dibayar tunai. Sah. Karena lisannya itu mengucapin. Lisannya mengucapin sesuai dengan apa yang diinginkan. Itu namanya talaffuz. Ya, itu namanya talaffuz. Jadi orang yang bisu ketika dia di dalam sholat tetap dia melafazkan semampunya. Tetap dia melafazkan semampunya. Gitu ya. Kalau yang bisu aja diperintahkan untuk melafazkan, apalagi yang tidak bisu. Bismillahirrahmanirrahim. Harus didengar oleh telinga. 87. As-sukutu bainat takbiri wa du'ail istiftahi. Diam sejenak antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Habis takbiratul ihram, Allahu Akbar, diam dulu. Setelah diam, baru baca doa iftitah. Berapa jarak diamnya? 58 an yakuna biqadri subhanallah, bahwa ukuran diamnya itu seukur mengucapkan subhanallah. Hati seukur baca subhanallah. Allahu Akbar, hati baca subhanallah, baru Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Diam sejenak sehabis takbiratul ihram dan akan membaca doa iftitah diselingi dengan diam sejenak. Diam sejenak ukurannya hati baca subhanallah. 59 at-ta'awudu, sunnah membaca ta'awud. Setelah doa iftitah, sunnah untuk baca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa afdaluhu, dan yang sepaling afdolnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
min nafkhihi wa nafatihi wa hamazi. Itu sepaling afdal ta'awud. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain boleh juga baca ta'awud, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafkhihi wa nafathihi. 60 an yakuna sirran, bahwa adalah membaca ta'awud itu secara sir. 61 as-sukutu bainat ta'awudi wa du'ail istiftahi, diam sejenak antara ta'awud dan doa istiftah. Habis selesai baca doa iftitah, wa ana minal muslimin, diam dulu sejenak, baru baca a'udzu billahi minasyaitonir. Berapa jarak diamnya? 62 an yakuna biqadri subhanallah, bahwa adalah jarak diamnya itu seukur membaca subhanallah. Wa ana minal muslimin, diam, hati baca subhanallah, baru baca a'udzu billahi minasyaitonir. 63 as-sukutu bainat ta'awudi wal fatihati, diam sejenak antara ta'awud dan al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, diam dulu, baru bismillahirrahmanirrahim. 64 an yakuna biqadri subhanallah, bahwa adalah diamnya itu dengan seukur membaca subhanallah. Tujuannya apa? Diam sejenak supaya hati kita ikut sholat. Apa itu definisi khusyuk? Khusyuk itu adalah hudurul qalbi wa sukunul jawarih. Khusyuk itu adalah ketika dia sedang sholat, hatinya menghadirkan Allah, hatinya ingat Allah, hatinya menghadirkan Allah, dan tenangnya anggota badan. Itu dikatakan khusyuk. Kalau dalam kajian ilmu tasawuf, kalau orang yang baik itu setelah dia mengerjakan sholat, dia berpikir bahwa sholat itu adalah darinya untuk Allah. Sedangkan orang yang terbaik itu setelah selesai dia mengerjakan sholat, dia berpikir sholatnya itu adalah dari Allah untuk dirinya. Kira-kira cakepan mana? Dari dia untuk Allah atau dari Allah untuk dirinya? Kalau kita menghadiahi seorang raja, pasti hadiahnya yang bagus. Kalau menghadiahi raja dengan pemberian yang jelek, bukan diterima, malah bisa menjadi hukuman untuk orang yang memberikannya. Ngolok-ngolok seorang raja dengan pemberian yang jelek. Itulah hakikat kita mengerjakan sholat. Sholat kita setelah kita mengerjakannya, tanamkan di dalam hati bahwa ini adalah pemberian dari Allah untuk kita. Karunia, taufik, hidayah, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, bukan semata-mata kekuatan kita. Kita bisa sholat, ini gerakan Allah. Kita bisa sholat, ini adalah pemberian Allah. Kita bisa sholat, ini adalah hadiah Allah. Sehingga nggak merasa setan aku. Orang itu bisa terhinggapi sifat ujub ketika dia meyakini bahwa apa yang dia lakukan dari kebaikannya adalah dari hasil usaha dia sendiri. Nggak ada pertolongan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa melahirkan sifat ujub. Apa itu ujub?
bangga dengan kebaikan yang dia lakukan. 65 waslul basmalati bil hamdalati fil fatihati. Menyambung basmalah dengan hamdalah pada waktu membaca Al-Fatihah. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh. Itu sunnah. Kalau dia mau baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh juga. 66 qiraatul fatihati binafasin wahidin. Membaca Al-Fatihah sekali nafas. Ada yang berat. Ini yang berat. Membaca Al-Fatihah sekali nafas. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Boleh sekali nafas. Tapi yang afdal adalah membacanya dengan satu ayat satu kali wakaf. Dalam riwayat kana yaqta'u qira'atahu ayatan-ayatan. Nabi itu ketika membaca Al-Fatihah dengan satu ayat satu ayat. Itu yang paling afdal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Satu ayat satu ayat. Ketika dia membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, pada ayat itu dia boleh berhenti di tengah-tengah dan tidak perlu mengulangnya. Umpama tadi Siratal ladzina an'amta alaihim, boleh berhenti di situ. Kalau memang dia sudah berhenti di situ, nggak perlu lagi mengulang dari awal. Siratal ladzina an'amta alaihim, boleh berhenti. Lanjutin aja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu boleh begitu. Tetapi seandainya dia mau menyambungnya dengan satu ayat, itu lebih afdal. Kalau memang napasnya kuat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau memang napasnya kuat. Namun seandainya ayat itu dibagi dua, dia berhenti di tengah-tengahnya, tidak perlu mengulangnya dari awal. Isti'nafu qiraatil fatihati idza quti'at bidzikrin sunnah bisolati. Mengawali bacaan Al-Fatihahnya apabila diputuskan dengan berzikir yang disunahkan di dalam sholat. Dia lagi baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bersin, tetap disunahkan untuk baca hamdalah, bersin, alhamdulillahirabbil alamin. Nah berarti bacaan Fatihahnya terputus ya. Maka sunnahnya ulang lagi bacaan Fatihahnya itu dari awal, karena diselingi dengan dzikir-dzikir yang diperbolehkan di dalam sholat. 68 an yakula amina ba'dal fatihati, membaca amin setelah Al-Fatihah. Amin, kita sering mendengar kata amin bimakna Rabbana istajib. Amin itu artinya adalah ya Allah terimalah. Amin. Maka amin boleh dibaca dengan amin.
Yang kedua, amin. Yang ketiga, amin. Yang keempat, amin. Yang kelima, amin. Itu 5 cara membaca amin. Tapi yang paling afdol adalah 2 yang pertama, yaitu amin dan amin. Dari 2 yang pertama, 1 yang paling afdol, yaitu amin, bermakna Rabbana istajib. Maka di mana aja, kapan aja, siapa saja orang yang berdoa, dia akan dapat 3 manfaat. Manfaatul doa yang pertama adalah bi'ainil matlub. Dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Yang kedua, bidaf'i dharar. Manfaat doa itu dia akan terhindar dari segala macam mara bahaya. Yang ketiga, bitawabin fil akhirah. Manfaat doa itu dia akan mendapatkan balasannya di akhirat. Ada orang datang hari kiamat menghadap Allah, lalu Allah berikan kepadanya balasan yang agung. Dia bingung, ya Allah, ini balasan begitu agung dengan sebab apa? Kata Allah, dulu dalam kehidupan dunia kamu berdoa begini kan? Iya ya Allah, ini sekarang balasannya. Maka mendapatkan balasan dari doa-doa yang dia lakukan dalam kehidupan dunia, melihat begitu agungnya di akhirat, dia bilang, ya Allah, kalau kau begini mah, doa-doa saya jangan kau kabulkan di dunia, simpan saja untuk kepentingan akhirat. Dia nggak mau doanya dikabulin di dunia, karena sudah melihat balasan yang begitu agung dari Allah di akhirat. Bahkan apabila ada orang yang berdoa, di satu sisi Allah cinta kepadanya. Kata Allah, Jibril, minta apa dia? Ya Allah, dia minta begini. Kata Allah, jangan buru-buru dikasih, jangan buru-buru dikabulin. Inni la azalu an asma'a sautah. Karena aku cinta, aku senang mendengar suaranya. Biarin dulu, jangan buru-buru dikasih. Aku senang mendengar ratapannya, aku cinta mendengar suaranya. Jangan buru-buru dikasih, biar lamaan dia. Tapi di satu sisi ada orang yang berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jibril, dia minta apa? Dia minta ini ya Allah. Buruan kasih. Ini akrahu an asma'a sautah. Aku nggak suka mendengar suaranya. Buruan kasih, biar dia pergi. Berarti ketika kita berdoa kepada Allah dan kita ngerasa doa kita itu belum terkabulkan, jangan berburuk sangka dulu sama Allah. Jangan-jangan Allah lagi cinta, Allah lagi seneng dengar suara kita. Karena kadang-kadang kalau udah buru-buru dikasih, lah pergi udah. Akhirnya tahajud kagak, duha kagak, waqiah kagak, sholawat kagak, zikir kagak, musola kagak, nganclep. Kan udah banyak duitnya udah. Dan ketika kita berdoa kepada Allah, doa-doa kita dikabulkan, jangan buru-buru bangga. Jangan-jangan ini adalah ujian dari Allah. Jangan-jangan Allah gak suka dengar suara kita. Innallaha mu'til ihsan ala suratil imtihan. Terkadang Allah itu memberikan satu kenikmatan tetapi berupa ujian, dan memberikan ujian tapi merupakan kenikmatan. Contoh Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Allah berikan dia kerajaan yang Allah berikan untuk Nabi Yusuf
hakikatnya itu adalah ujian berupa kenikmatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan Nabi kita hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu hakikatnya adalah kenikmatan, tetapi berupa ujian. Diusir oleh kampungnya, ditinggalkan tempat kelahirannya, pindah hijrah ke Madinah, diusir, ditindas, intimidasi, pindah ke Madinah. Secara zahir itu adalah ujian, tapi hakikatnya adalah kenikmatan. Karena setelah beliau sampai ke Madinah, justru Islam terbuka, Islam semakin luas dan banyak pengikutnya. Begitu juga Nabi Adam, diusir dari sorga, dikeluarkan ke dunia. Secara zahir itu adalah ujian, hukuman, tetapi secara hakikat itu adalah sebuah kenikmatan. Coba kalau Nabi Adam masih tinggal aja di sorga, maka tidak akan ada alam dunia ini, tidak akan ada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nikmat terbesar untuk umat manusia. Jadi terkadang Allah memberikan satu kenikmatan, tetapi itu hakikatnya ujian. Dan terkadang Allah memberikan ujian kepada kita, namun hakikatnya itu adalah sebuah kenikmatan. Berarti banyak-banyak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maqala wallahu a'lam. Tandain Muhammad sampai mana tadi? Sampai 69. Sampai 69 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadimal ihsan, ya daimal ma'ruf, ya katsiral khair, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi. Waftah lana abwaaba rahmatik wanshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.